Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi bareng dengan Dini Dini and Juju, Juju and and Dini. Dini. Baju nggak mau minum kopi dulu. Aku minum kopi doang, tinggal Iya. segini kopiku Din. Oh iya. Ini aku pakai cream, I add some cream, Oh iya. so it's creamy now. Iya, enak ya. Tapi kalau misalnya minum tuh jangan kayak gitu baju yang anggun kalau cewek tuh minumnya. Aduh, aku masih mending ya, biasanya aku kayak gini loh Din, ala-ala bapak-bapak yang di Bapak-bapak warteg di warung itu, ya. yang kakinya nangkring satu. Nah itu gaya aku tuh kalau minum kopi. Iya, enak banget itu, lega. Suka dijangan-janganin gitu nggak sih? Jangan gini, jangan gitu. Jangan ini. Kalau misalnya main itu anaknya pakai sendal aja, jangan nggak pakai sendal ntar kakinya kotor, kasihan loh gitu. Ntar ada kerikil-kerikil Tajam, gitu, setajam silet. Kasihan gitu. Ntar nggak pakai kaos dalam sih ada masalah juga loh. ntar masuk angin. Iya, ntar masuk angin, padahal cuaca di Indonesia tuh panas gitu. Masing-masing anak itu beda, ada yang betah pakai kaos dalam, ada yang malah keringet. Jadi itu baju ada kayak merintis itu apa sih namanya? Iya, yang harus pakai biang keringat. Nah kayak gitu. Terus ada lagi masalah lain selain kaos dalam dan sendal. Misalnya minum ya, kan pakai gelas tuh. Jangan, ibu aja pakai gelas terpecah gelasnya. Gitu. Ibu aja yang ngambilin gitu. Pokoknya banyak banget baju jangan gitu yang pas kita kecil itu dikatakan sama misalnya ibu aku sendiri gitu, orang tua kita sendiri gitu. Baju pernah nggak ngalamin? Oh pernah. Kalau aku jangan pacaran, kalau mau pacaran lakuin. Ya jangan pacaran, ntar gini, ntar gitu. Tapi kalau misalnya anak digituin, ngelakuin nggak sama? Malah ngelakuin. Iya, sama kan? aku tipe yang kayak gitu. Semakin dilarang, semakin aku lakuin. Penasaran kan? Semakin penasaran. Dilakuin. Iya. Dulu aku nggak boleh naik motor kan, nggak boleh belajar motor kan sama mama. Iya, aku pernah cerita itu. Malah belajar. Sembunyi-sembunyi, iya, sembunyi-sembunyi malah belajar gitu. Aturan dibuat untuk dilanggar. Ya. Iya benar. Apalagi kalau anak kecil ya, kayak gitu. Sama, aku juga termasuk anak kecil yang tapi kamu suka gitu. Tipe gini nggak Din? Orang tua kamu tipe yang ngelarang ini ngelarang itu nggak? Ya itu tadi kalau misalnya belajar motor itu kan karena aku masih SD, baju akunya sendiri emang ngeyel gitu, emang itu belum waktunya untuk belajar sih gitu. Kalau yang kayak gitu itu dilarang, tapi kalau yang lain dibiarin gitu. Ya udah gitu. Tapi ingat ya, tanggung jawab ya, ini pilihan kamu ya gitu, suka diingetin kayak gitu. Tapi orang tua itu kadang banyak melarang ke anaknya, terutama anak yang masih bayi, itu misalnya masih balita gitu sih. Iya, masih SD lah. Air, gitu, masuk kan. angin nanti. Masuk angin. Iya, gitu. Jangan lama-lama gitu. Kalau naik-naik ke kursi gitu nggak boleh gitu, nanti jatuh. Gitu, kan. Benar, kayak gitu. Malah anaknya takut ketinggian ya begitu dewasa ya. Efeknya ternyata lama juga ya Din ya. Misalnya jangan main air gitu. Bisa-bisa dia nggak berani ntar pas besarnya lihat air sama air. Gitu. Kamu takut renang nggak? Aku pernah ini apa namanya, tenggelam soalnya pas. Iya tenggelam? Serius, pernah aku pas SD mau SMP atau SMP kelas 1 baju. Iya, aku tenggelam terus di tenggelam situ di mana? Tenggelam dalam di kolam. lamunan. Tenggelam dalam lamunan itu sering, hampir tiap hari kalau itu. Kayak tenggelam dalam air beneran. Jadi itu aku kira yang segini aja, sedada itu loh, yang cuma 1 meter berapa itu kan gitu. Itu ternyata dalam 3 meter. Bikin kamu trauma ya? Iya. 3 meter itu dalam banget. Dalam banget baju. Jangankan untuk anak kecil ya. Untuk anak kecil, untuk orang dewasa aja itu dalam banget. 2 meter aja dalam. 2 meter aja dalam. Jadi itu kan 1, 2, 3 gitu lah baju. Nah aku yang paling sini sendiri gitu. Terus kamu trauma. Ya tapi alhamdulillah ada penjaganya waktu itu, dan meskipun aku pagi-pagi banget gitu, belum terlalu rame anaknya, tapi penjaganya lagi keliling-keliling, jadinya aku ditolongin gitu sih. Terus baju pernah dijangan-janganin apa selain jangan pacaran?
Oh, ya jangan pulang malam-malam Oh iya, kalau kalau anak itu. cewek tuh. Terus kalau udah maghrib tuh harus pulang. Dulu kan Oh waktu iya. kecil itu kan kita kan mainnya di sawah, di pekarangan Iya. orang gitu kan. Nanti diculik genderuwo loh, Oh iya. gitu-gitu loh. Yang nggak masuk akal, tapi malah. Tapi itu bikin Tapi itu kita bener sih. agak takut dan Iya. hati-hati jadinya ya. Itu jadinya ke situ. Tapi ntar kita bahas yang bikin trauma pas besarnya, Baju. Kemarin-kemarin nih, Baju, aku lihat di Instagram story-nya seorang influencer yang aku follow gitu. Jadi di situ iseng aja gitu, si Mbak ini tuh ngepost video ini ada yang kayak Anak kecil, anak bayi kecil, ya, Kak, itu bayi bukan kayaknya. anak kecil, itu bayi deh, bayi, Din. bayi. Baju tadi aku kasih tahu videonya, fotonya. Jadi itu dia main kayak apa yang itu, ditarik Baju? sama Ditarik, ski itu iya, ya, ditarik jet sama ski. boot, Boot atau ya, jet bukan ski, jet ski. Terus dianya itu kayak yang Di surfing laut gitu, ya, pakai pelampung gitu kan. pakai pelampung, terus ada talinya ditarik gitu loh, teman-teman pasti tahu gitu ya kayak Dan itu gitu. kayak anak umur setahun deh kayaknya, bayi itu ya. Banget. Dan itu orang bayi. bule ya. Dan itu bukan di Indonesia. Terus dianya bilang gini, kira-kira menurut teman-teman di Indonesia ada ya nggak ya orang tua yang berani kayak gini ke anaknya gitu? Oh, langsung dihujat. Rame itu, segala macam Itu komennya. membahayakan nyawa si bayi itu gitu. Orang tuanya ngapain aja. Iya, itu orang tuanya udah gila, kenapa berani anak sekecil itu kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya di Indonesia juga banyak juga loh yang membahayakan anaknya. Betul. Dengan tanpa tujuan ya. Kalau itu kan memang jelas-jelas tujuannya buat belajar olahraga kan ya, maksudnya orang buat tuanya ya. ininya tulang-tulang itu biar kuat kayak gitu. Itu juga kecepatannya nggak mungkin sama dengan orang dewasa. Kalau aku Nggak mikir, mungkin ya Baju. 100 km per jam. Iya, nggak segila itu juga gitu loh. Terus ya udah, kalau misalnya yang orang Indonesia itu membahayakannya, contohnya misalnya Kayak yang waktu ngebolehin itu anaknya naik motor atau belajar motor, tapi pas usia SD. usia masih sangat kecil banget. Aku pernah lihat ada foto gitu ya, Din, dan itu viral banget di media sosial waktu itu. Yeah. Jadi itu satu keluarga, ada ayah, ada ibu, bawa anaknya naik motor gitu. Anaknya 2 atau 3 gitu ya. Iya, Nah, jadi yang anak kayak yang paling tumpuk gitu. di Nggak tumpuk, siapa itu ya? sesek-sesekin gitu ya. Anak yang paling kecil itu bayi, itu digendong di belakang. Dan di bawah bayinya tuh nggak ada joknya. Udah langsung jalan gitu di belakang sana. Itu kalau jatuh itu, aduh, kita ngebayanginnya udah kayak serem, apa ya, serem banget. Dan itu langsung dihujat habis-habisan. Habis aja. Itu sama tuh kayak tadi itu juga sama-sama membahayakan sebenarnya. Iya. Tapi mungkin orang tua itu udah punya apa ya, Din, feeling, kayak udah ngukur ya bahwa ini nggak bakalan jatuh nih dari gendongan saya, atau yang bayi yang ditarik di jet ski itu juga dia nggak bakalan jatuh, kecepatannya udah diatur. Terus orang tuanya pasti di sebelahnya lah, gila aja. Dan dia udah pakai pelampung juga, dan pelampungnya lebih safety daripada yang di leher itu kan. Bener. Dan itu aku lihat orang tuanya ada tangannya di belakang gini loh. Ada tangan orang tuanya. Aku lihat. Dan itu nggak dilihat sama netizen, yang dilihat yang gambar besarnya. Gitu. Iya, sama dengan yang pelampung itu. Jadi ada, bahkan masih sampai sekarang mungkin masih ada, teman-teman mungkin juga tahu di beberapa baby spa atau banyak baby spa kali ya, Mbak Jo ya. Yang terus kan ada tempat berenangnya buat anak-anak bayi itu, dan dipakainya pelampung leher. Iya, itu aku ngeri banget loh. Aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah anakku bawa ke tempat seperti itu, nggak pernah. Kalau mau ke spa ya cuma buat massage aja, dipijitin, itu kan cuma dielus-elus aja kalau bayi ya. Untuk gitu, tidur pulang-pulang enak gitu. Pakai aromaterapi. Iya, pakai aromaterapi, benar. Nah, aku pernah baca, Baju, itu udah nggak boleh sekarang sama WHO. Yang itu ya, yang pelampung leher itu ya, itu ngeri banget ngelihatnya. Iya, mending yang di lengan itu nggak sih? Itu kan soalnya otot tangan ya, bukan otot leher. Soalnya kan ya gimana, ada hubungannya sama nafas juga, Mbak Juta, kalau misalnya kenapa gitu. Tapi udah nggak boleh kan jadinya. Tapi kayaknya aku masih lihat deh, Din, beberapa yang berseliweran di medsos, foto bayi-bayi yang pakai pelampung di leher itu. Yang sekarang udah nggak bolehin soalnya. Di kolam itu ya. Iya, jadi mungkin teman-teman yang
punya anak bayi atau yang pernah lihat tuh ntar bisa diingetin kalau itu tuh bahaya gitu ya Mbak Jo. Ya gimana? Terus nanti dibilangin sok tahu kamu gitu. Iya tapi benar deh, coba deh cari. Iya ada, aku pernah baca gitu barusan banget. Nah ini kita sambunginnya ke yang tadi Mbak Jo, yang dikit-dikit nggak boleh tadi. Pas besarnya itu mereka akan merasa insecure atau mereka akan punya trauma yang diakibatkan oleh jangan-jangan ini gitu. Misalnya ada contoh, nah dari aku balik ke influencer tadi ya, banyak tuh akhirnya yang curhat Mbak Jo. Aku dari kecil sama ibuku ambil minum pakai gelas aja aku nggak dibolehin gitu. Sekarang besarnya aku emang beneran nggak bisa apa-apa sih karena semuanya tuh udah ibu aku gitu. Sayang banget, ibunya jadi pembantu dong di rumahnya dong kalau kayak gitu. Lebih manjain gitu loh Mbak Jo. Bahaya gitu. itu. Bahaya banget. Terus ada lagi yang cerita, dia nggak boleh nyebrang Mbak Jo. Dari kecil sampai dia kuliah nggak boleh nyebrang sendiri. Harus ada itu orang. Itu karena saking proteksinya, sangkil proteknya. Akhirnya dia kalau misalnya di jalan lihat motor takut dia Mbak Jo. Udah kayak harus nyari panik satpam gitu. Dulu atau teman-teman yang banyak buat nyebrang gitu ya. Nah, benar. Langsung agak panik gitu dia. Nah, itu kasihannya di situ. Sama yang nggak boleh hujan-hujanan gitu. Itu nanti masuk angin, hujan-hujanan. Beneran tuh Din, kalau hujan-hujanan kena hujan sedikit aja masuk angin, langsung pilek gitu. Kalau aku ngeyel itu sama kayak aku jadi loh kok kayak gue waktu kecil sih. Itu mama tuh nggak bolehin aku di hujan-hujanan karena emang aku suka sakit-sakitan kan zaman dulu tuh. Waktu bayinya gitu. Terus akhirnya pas gede jangan gitu. Kebalik. Aku mah udah sana-sana. Akhirnya aku hujan-hujanan sampai kemana-mana dia. Iya tapi kan di gang aku itu banyak kan yang seumuran sama aku cowok-cowok Mbak Jo. 1 tahun di bawahku sama 1 tahun di atasku sama seumuran cowok semuanya. Jadi tungguin gue di sana ya, entar aku keluar kalau pas hujan, entar kita main lari-larian, sepedaan apalah pas hujan-hujan gitu-gitu. Tapi aku pulang dimarahin, tapi kan aku udah hujan-hujanan gitu. Kalau aku sih dibolehin sama ibuku, malah bodo amat terserah gitu. Yang nyata banget ya Mbak Ju, dari kecil nggak boleh itu, terus besarnya trauma itu mama aku sendiri. Jadi pas kecil mama itu nggak boleh naik ini, pokoknya ambil apa yang lebih tinggi dari mama gitu. Naik bangku, naik bangku kecil atau apa gitu, terus mau ambil itu tuh selalu nggak boleh gitu. Jangan gitu, yang lain aja. Nah terus satu hari kamarnya tuh dicat, mau ganti cat gitu kan, terus ngecat sendiri tuh si aku bapaknya mama, terus pas ditinggal ngeyel kan gitu, mau ngecat sendiri naik tangga itu terus ngecat sendiri. Pas aku balik mama udah jatuh. Terus jatuhnya gimana? Gitu, jatuhnya ada cedera nggak? Enggak yang sampai cedera parah gitu ya. Cuman jatuh gitu terus tumpah catnya gitu aja, terus nenek aku marah gitu, Mbak Huti aku marah. Udah dibilangin gitu ya jangan naik kamu naik gitu kan. Gitu. Dari situ akhirnya pas mama gede gitu. Udah takut naik motor aja, makanya mama nggak bisa kan gitu karena takut gitu, kayak terbatasi takut ya langkahnya ya kalau dilarang-larang terus bener, itu kayak takut jatuh gitu. Terus pas kita main dulu kan pas aku masih SMA kan kita sering gitu keluarga guru-guru SMA tuh main kemana gitu kan, terus ada wahananya misalnya Mbak Ju, wahana permainan itu ya, mama itu cuma jaga tas di bawah. Ibu-ibu anak-anak lain ikut sama aku apa segala macam, mama jaga tas cantik gitu, ambil foto-foto, video-video. Serius. Ini nggak bakalan ikutan naik halilintar, kicir-kicir gitu ya, nggak bakalan. Flying gitu. Fox. Apalagi itu. Makanya mama tuh tapi heran, bisa naik pesawat kan? Bisa kalau itu. Mama tuh heran kenapa anak-anaknya tuh nggak ada yang takut kayak dia gitu. Aku malah kalau misalnya aku mau naik gitu. Adik juga, ayo gitu. Saya heran ya Allah gitu. Iya gitu sih, itu emang parahnya. Kalau misalnya waktu kecil itu suka dilarang-larang. Aku dulu ketinggian itu ya Din ya, karena kakakku 2 laki-laki tuh nakal-nakalnya minta ampun waktu kecil. Itu kerjaannya manjat pohon mulu gitu kan, pohon yang mana udah pernah dipanjat semua yang di belakang rumah. Itu aku ikutan.
Baju berarti bisa manjat pohon. Aku masih takut sih. Aku waktu SMA ada foto aku pas manjat baju aku pas di atas gitu. Tapi kecil, pohon mangganya kecil. Malah depan rumah itu ada pohon jambu sama bapakku tuh dibikinin rumah pohon di situ. Oh iya. Pakai kayu-kayu dipakuin gitu. Nanti aku naiknya sama manjat. biasa ke situ. Biasa main-mainannya di atas pohon itu. Seru aja. Gak ada yang namanya takut-takut ketinggian kayak gitu. Makanya flying fox apa nggak pernah takut naik. Iya, malah pengen. Enak seru nih gitu. Nah pas tadi ya Mbak Jo, kita bahas kan sebelumnya nggak boleh itu loh, pas main ke taman injek rumput aja itu udah komen netizen atau tetangga itu udah kenapa anaknya dibawain sandal gitu-gitu ya itu. Kan banyak kan selain itu ya. Terus apalagi kalau di media sosial. Abis. Habis gitu. Yang contohnya meme baju Juju tadi aja itu banyak yang komen gitu kan. Nah itu tuh emang gimana namanya juga netizen akhirnya gitu ya Mbak Jo. Namanya juga netizen. Jangan kan yang bener-bener kelihatan salah ya, yang bener aja kan kadang disalah-salahin kalau media sosial itu. Iya gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh over judging gitu, kayak judging sama orang lain, sama over judging itu apa? Terlalu dikit-dikit ngejalahin gitu, terlalu nyalahin, iya. Terus kan diplesetin sama influencer tadi itu bilangnya gini, nggak cuma over judging tapi overstepping other people business. Jadi terlalu jauh ikut campur ya. Terlalu ikut campur gitu. Kalau ini kan sebenarnya masalahnya masalah pola pengasuhan anak ya. Ada orang tua yang dikit-dikit melarang, dikit-dikit nggak boleh gitu kan. Tapi sebenarnya orang tua itu nggak ada sekolahnya. Benar. Jadi menurut mereka benar itu belum tentu menurut kita benar. Nah, belum tentu menurut kita benar itu ternyata diterapkan di orang lain itu sebenarnya itu yang benar gitu. Iya, karena kebutuhan anak masing-masing anak tuh beda ya, Mbak Jo. Iya, beda. Dan anak itu soalnya juga tipenya beda-beda. Beda-beda. Jadi makanya itu nggak ada sekolahnya itu. Maupun ada sekolah kan maunya menyeragamkan. Sedangkan orang-orang tuh kan beda-beda semua, nggak bisa diseragamin. Betul sekali. Sudah di situ poinnya. Makanya kenapa overjudging itu karena ya emang kita beda aja gitu. Nah Mbak Jo, jadi si pola nggak boleh, nggak boleh. Pola pengasuhan yang dikit-dikit nggak boleh, kotor-kotoran nggak boleh, nggak pakai sendal jangan, nggak pakai kaos dalam, juga jadi masalah. Nggak pakai celana dalam. Itu tuh dari pola kolonialisme gitu, yang priai-priai zaman dulu itu gitu. Kamu keturunan priai bukan, Din? Enggak, alhamdulillah. Rakyat jelantah kalau aku. Iya, aku juga rakyat jelantah. Kelihatan dari ngomongnya Baju kalau priai itu ngomongnya tuh tertata, santun. Iya, slow gitu. Kita nyablak gini ya. Iya, ngomong nyablak apa-apa nyablak gini. Mana ada priai? Ada mungkin Baju tapi tinggi banget kayak kita tuh udah pinggiran gitu loh. Kayak yang atau mungkin priainya tuh udah 7 turunan yang kita ke-8 ya, jadi nggak kebagian gitu, Din. bener banget. Nah itu tuh dari situ ternyata gitu, karena kan pola yang gih aja itu tuh kan emang dari priai kan harus di tempatnya tuh biasanya yang bersih aja, yang kotor-kotor atau yang sekiranya kayak kurang sopan gitu tuh nggak boleh gitu ya, kayak gitu bener. Merusak image citra, main-main di sawah, hujan-hujanan, panas-panasan, aduh nanti bener banget. Iya bener, emang kayak gitu. Ada bahasan itu juga bisa kemana-mana, salah satunya emang dari situ. Terus juga ironisnya Mbak Jo, ada yang curhat gitu di Instagram bilangnya gini, iya aku pas kecil nggak dibolehin, dikit-dikit jangan, dikit-dikit awas gitu. Pas aku gede lah gini aja kok kamu nggak berani gitu. Terus dianya bingung, dianya bingung lah, dari kecil aku nggak dibolehin, pas gede aku disuruh berani gitu. Itu sih itu ironis dan klasik banget emang itu. Emang kebanyakan teman-teman aku juga ada yang kayak gitu Mbak Jo. Berarti sebenarnya kalau yang dari kecil diboleh-bolehin itu kemungkinannya dewasanya lebih berani ya, lebih berani ambil resiko, gitu. Lebih tidak insecure, gitu, lebih secure hidupnya. Iya, lebih secure karena dia
dari dia berani itu kan pasti dia ntar jatuh kan, jatuh sendiri. Jadi dia bisa ngukur kemampuan dia gitu. Oh kalau misalnya kayak gini aku jatuh nih, jatuh aku sakit, aku nggak mau lagi ya gitu. Itu modelnya hampir kayak saya ketika mengasuh anak saya. Jadi saya biarin aja, nanti kalau dia jatuh dia baru tahu tuh kan jatuh kan kayak gitu. Sakit ya, Sakit ya, wes, gitu. sakit Gurih, lagi ya. gurih gitu. Iya, aja suka bilang gitu, gurih-gurih ya nak, gurih. Oh ampun, gitu, gurih temen ini. Kayak gitu terus. Nah, ada juga yang cerita gini Maju. Iya kak, ironis lagi ibu aku psikolog anak gitu. Tapi Berat aku ini. pas kecil nggak dibolehin apa-apa. Sekarang aku jadi insecure, aku nggak pede gitu. Aku ada gangguan cemas gitu. Kasihan Maju kalau itu. Kok bisa ya? Iya, Psikolog anak malah overprotective overprotected kali, ke Maju. anaknya. Padahal dia secara Saking- teori paham ya bagaimana cara raising children gitu Itu kan. dia klasik Maju. Itu cerita klasik banget. Itu mungkin karena gini Din, dia tahu teorinya, tapi Bener. hati kecilnya tuh mengatakan Iya. ini bahaya nih, jangan ini jangan gitu. Kayak rasanya tuh ke anak gue sendiri gue nggak tega nih, jangan deh gitu. Padahal kalau main-mainan untuk bayi, anak kecil selama itu nggak membahayakan, Selama itu bukan api. senjata atau bukan api atau bukan Pisau. yang tajam-tajam gitu. Gunting Iya sebenarnya gitu. nggak apa-apa aja sih ya. Iya. Yang penting diawasi gitu Iya, kan. benar. Makanya Kita kalau tuh punya ngawasin. anak itu yang capek itu ngawasi Din. Bener. Momong ya, Iya, momong bahasa Jawanya. Sama kemarin itu ada Awas kalau jatuh apa gitu. ada apa namanya teman bapak gitu Maju yang main ke rumah terus ada anak kecil terus sama ibunya jangan itu nanti di rumahnya orang malu terus aku bilang Bu ibu ngobrol aja sama bapak biasa aja yang ngawasin gitu jadi aku biarin Maju tambah aku ajakin main gitu nggak apa-apa diberantakin emang anak kecil tuh sukanya kayak Iya, gitu iya, memang. lah gimana gitu Dia menerima bongkar tapi nggak menerima pasang. Kalau anak kecil tuh bener gitu. banget Bongkar doang. Banget. Apalagi kan kalau misalnya balita umur 2-3 tahun tuh kan dia emang kepo-keponya semuanya kepo-keponya. dipegangin, semuanya dia apa-apain, terus ntar ada gelas dituang-tuangin gitu, itu klasik tuh anak dipecahin, kecil. apalah. Tapi kan namanya juga bertamu ke rumah orang itu kan mungkin malu ya Baju ibunya, tapi karena aku tahu gitu pas tuh ada aku di rumah gitu. Tapi Jadinya kita biarin. juga harus ngasih tahu ke Ya, anak kecil Din nggak kayak sopan, nggak kayak sopan gitu. itu nggak boleh itu karena lebih ke masalah norma Iya, ya, bener. etika gitu. Atau misalnya buka-buka kulkasnya itu orang tuh gitu nggak kan itu nggak sopan, Iya. jangan kayak gitu. Dijelasin juga kenapa. Iya, kenapa nggak sopan? Karena Dan gitu-gitu. kalau kita melarang itu sebaiknya Ada hukum alasannya. kausalitas istilahnya Iya, ya. Jadi kalau kamu begini nanti kamu begitu gitu. betul, kausal itu ada sebabnya, sebabnya dijelasin juga. Iya, gitu. betul. Jadi jangan bahas anak-anak pastinya Maju. Jangan cuma ngelarang doang tapi nggak ada alasan logisnya. Benar, itu ada bukunya Maju. 100 Things to Answer Children's Question gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang aneh misalnya kenapa bulan nama bintang itu ada di atas kayak gitu-gitu itu tuh ada aku baca lucu Maju tapi aku belum beli bukunya. Logis itu harus logis penjabarannya. Oke, kayaknya udah cukup ya Din. Kemana-mana jadinya. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.